Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok pembelajaran kita tentang metode pembelajaran desain. Nama saya Galuh Aisyah Rahmah yang berperan sebagai moderator. Nama saya Fazni Afiarisa. Nama saya Hilwa Adiba. Nama saya Jian Salsabila Renadi. Nama saya Mirah Khadifa Fortuna. Saya akan memulai dengan penjelasan singkat mengenai DRM. DRM atau Design Research Methodology adalah metode pembelajaran desain yang dikemukakan oleh penulis Blessing dan Chakrabarty yang menggunakan DAA. DAA atau Disassemble, Analyze, Assemble atau Dissection Activities merupakan teknik yang menggabungkan teori dan praktek pada lingkungan pembelajaran. Dalam DRM, mereka menggabungkan praktek dan teori pada pembelajarannya, yang terbagi menjadi 4 tahap, yaitu klasifikasi riset, studi deskriptif, studi guideline, dan studi deskriptif 2. Salah satu bentuk pembelajaran DRM adalah metode reverse engineering. Reverse engineering. Teknik reverse engineering menggunakan metode menganalisa produk yang sudah ada. Metode reverse engineering dapat digunakan untuk mengikuti perkembangan zaman, karena selalu memakai produk modern yang selalu berubah sesuai demand. Dengan menganalisa produk, siswa diharapkan dapat mengevaluasi kemauan klien dan memahami proses desain, menyiapkan siswa untuk profesi di literasi digital. Tujuan utama dari ini adalah agar mahasiswa bisa membuat konklusinya sendiri dalam kebutuhan customer di pasar. Kelebihan DRM yaitu yang pertama, metodologi DRM memiliki dasar yang kuat dan dengan hasil yang terbukti baik secara ilmiah maupun praktek. Yang kedua, memberikan framework untuk tim yang membantu mengidentifikasi riset. Yang ketiga, memberikan berbagai macam cara untuk riset sekaligus memberikan guideline. Yang keempat, memberikan argumen pada riset untuk merefleksikan bagaimana masalah perlu ditindaklanjuti. Yang kelima, yaitu membantu memilih metode dalam proses riset. Untuk metode desain sistematis, metode ini dikemukakan oleh Bruce Archer pada tahun 1968. Dalam penjelasan metode sistematis ini, mayoritas dipenuhi dengan penjelasan-penjelasan dari pengalaman Archer, dan lalu metode ini terbagi dalam 3 tahap, yakni tahap analisis, tahap kreatif, kemudian tahap eksekusi. Archer sendiri banyak menulis artikel terkait pemahaman desainnya. Lanjut ke teori metode desain sistematis milik Pak Archer. Jadi, Archer itu berpendapat bahwa di setiap desain yang dibuat oleh desainer itu harus memiliki unsur sainsnya. Jadi, biar pembuatan desain itu bersistematis. Lalu yang kedua yaitu dalam pembuatan desain, sibernetika itu adalah kunci penting, yakni memahami dan menentukan fungsi juga proses dari sistem yang memiliki tujuan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu Archer juga mengatakan hal yang harus dimiliki setiap desainer yaitu kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya dan juga sisi kreatifnya. Yang keempat yaitu setiap desainer itu harus mementingkan pembuatan desain yang diinformasikan oleh pengetahuan terbaru atau up to date, juga praktik yang siap ditantang oleh data-data yang baru. Lalu yang kelima yaitu Archer itu menekankan bahwa diperlukannya desain kreatif dalam pembuatan rekayasa, sehingga sebuah ketelitian itu tidak terbatas pada ketelitian ilmiah, namun juga praktik industri. Kemudian praktik metode desain sistematis.
Awalnya hasil dari proyek ini itu lebih teoritis, jadi cuma teori aja dan tidak memiliki prototipe atau perwujudan dari desain itu sendiri. Nah, kemudian Archer menyadari perumusan masalah dalam desain itu adalah hal yang sangat penting. Prototipe kasur rumah sakit diperlukan agar bisa memberikan evaluasi pada desain yang telah dibuat. Nah, kriteria yang dibutuhkan saat itu adalah kasur rumah sakit harus tinggi untuk meminimalkan cedera pada perawat. Harus dibuat rendah untuk pasien yang sering keluar masuk ruangan. Akhirnya sampailah pada satu solusi, yaitu membuat kasur yang bisa diatur ketinggiannya. Sekali lagi, Archer menekankan bahwa dibutuhkan desain kreatif dalam membentuk rekayasa. Ia memperdebatkan ketelitian yang tidak terbatas pada ketelitian ilmiah semata, namun juga dalam praktik. Untuk perbedaan dari dua artikel tersebut, terdapat DRM lebih menjelaskan tentang berbagai macam teori-teori yang dapat digunakan. Dalam DRM terdapat 4 tahap, yaitu metode pembelajaran. Dalam DRM terdapat 4 tahap untuk melakukan metode pembelajarannya, yaitu klasifikasi riset, studi deskriptif 1, studi guideline, studi deskriptif 2. Pada DRM, menggunakan teknik reverse engineering, yakni proses menganalisa produk yang sudah ada untuk menghasilkan penemuan baru. DRM juga lebih relevan karena sesuai akan perkembangan zaman melalui analisa produk modern. Lalu untuk perbedaan Archer sendiri membicarakan pengalaman metode pembelajarannya. Archer juga menggunakan metode yang lebih simpel, yaitu tahap analisis, lalu tahap kreatif, dan tahap eksekusi. Pada metode desain sistematis, ia mengutamakan sibernetika, yakni memahami juga menentukan fungsi serta proses dari sistem yang memiliki tujuan, yang mengangkat tema keaktifan yang tak terduga dari dunia. Lalu yang terakhir, contoh pada metode Archer menggunakan pengalaman lama, maka akan susah dipraktekkan di lingkungan modern. Kemudian persamaan. Yang pertama, keduanya itu merupakan metode pembelajaran yang berfokus pada desain. Kemudian DRM dan metode desain sistematis sama-sama mengutamakan penggalian informasi untuk metode pembelajarannya. Dalam DRM dan metode desain sistematis, sama-sama mementingkan analisis untuk menghasilkan desain. Kemudian, kedua metode menggunakan pendekatan sains untuk pembelajaran. Yang terakhir, kedua metode membutuhkan observasi untuk mencapai konklusi dari evaluasi desainnya. Sekian dari presentasi kita hari ini. Selanjutnya, kita akan melakukan semacam diskusi dengan mengemukakan pendapat kita mana teknik yang menurut kita lebih superior. Dimulai dari saya, menurut saya lebih menyukai teknik DRM karena caranya yang menganalisa produk yang modern. Sehingga dengan menganalisa produk modern yang selalu menyesuaikan dengan pasar yang terus berkembang, maka sudah pasti teknik ini bisa terus relevan dipakai bagaimanapun waktu terus berkembang. Nah, selanjutnya pendapat Fasni. Baik, menurut pendapat saya lebih menyukai metode desain sistematis milik Archer karena dalam metode desain sistematis ini kita bisa berpikir kreatif, menciptakan desain yang kreatif. Yang penting kan ada disiplin ilmu di dalam desain tersebut.
Jadi misalnya kita seorang teknisi, maka kita harus memanfaatkan ilmu teknik kita itu dan mencampurkannya dengan pemikiran desain yang kreatif. Jadi tidak meninggalkan ilmu kita dan tidak juga meninggalkan kreativitas kita dalam mendesain. Baik, itu saja. Selanjutnya pendapat Hilwa Adiba. Ya, menurut saya lebih prefer metode DRM ya, sama seperti milik Galuh. Ya, DRM tuh bisa mengikuti zaman, jadi dengan mempelajari DRM itu juga mengobservasi kemodernan, desain modern gitu. Jadi pastinya setiap zaman akan terus berubah dan pastinya juga mengikuti ke depannya, ke zaman ke depannya. Begitu. Selanjutnya pendapat dari Mirafa Diva Fortuna. Oke, menurut saya teknik metode desain sistematis Pak Archer lebih superior dibandingkan DRM. Kenapa? Yang pertama yaitu metode yang digunakan tuh lebih simple, jadi mudah diingat dan juga mudah diterapkan. Hanya perlu mengingat sistem analisis, kemudian kreatif, lalu langsung eksekusi. Lalu yang kedua, menurut saya beliau mengangkat tema sibernetika yang menurut saya cukup unik, yang dimana sibernetika itu mengangkat tema keaktifan yang tak terduga dari dunia. Lalu yang ketiga, menurut saya walaupun dibilangnya susah dipraktekkan di dunia modern, tapi asalkan bisa menerapkan kunci-kunci penting dalam metode desain sistematis, maka tidak akan jadi masalah. Yang pertama itu kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitar, dan juga sisi kreatif. Jadi jika bisa melakukan dua kunci penting ini, jadi menurut saya bisa mendapatkan ide dengan lebih mudah. Lalu tidak lupa juga dengan data yang memadai, jadi agar tidak menimbulkan hoax ataupun berita palsu. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya pendapat Jihan Salsabila Rainadi. Ya, pendapat saya lebih memilih metode Archer. Ini dikarenakan dalam mendesain diperlukan sebuah perancangan yang tepat namun juga mudah dalam melakukan proses mendesain. Sedangkan metode Pak Archer memang sangat cocok dilakukan agar lebih praktis dalam mendesain. Nah, melalui pembuatan prototipe, hal ini diawali dengan analisa ilmiah sains yang dimulai dari briefing, informasi, dan pengetahuan yang didapat. Dari situ dapat dikembangkan prototipe atau desain yang dilanjutkan hingga adanya revisi. Dari revisi itu kita tahu ada kekurangan ataupun kelemahan dari desain kita. Lalu dari kekurangan itu kita ubah menjadi sebuah desain yang akhirnya diakhiri oleh eksekusi. Dengan begitu mendapatkan hasil desain yang tidak mengalami kecacatan. Ya, hanya sampai situ saja. Terima kasih. Dari mengumpulkan pendapat diskusi kelompok ini, saya bisa konklusikan bahwa menurut kelompok kami, metode Archer lebih superior dengan banyaknya mayoritas kelompok sini yang lebih memilih metode Archer. Karena itu saya bisa mengatakan, menurut kelompok kami, kita lebih menganggap teknik metode Archer lebih bagus daripada metode DRM. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.